Kenapa dia lebih pintar dariku? Apa sebenarnya bedanya aku sama dia? Mungkin pertanyaan ini pernah mampir di kepalamu saat melihat seseorang dengan nilai sempurna, logika tajam, atau ide-ide brilian yang gak terpikirkan olehmu. Tapi kenyataannya, bedanya nggak sesederhana bakat. Bedanya terletak pada apa yang tidak terlihat, yaitu proses. Dia tidak tiba-tiba pintar. Dia mungkin pernah gagal, tertinggal, bahkan diremehin. Tapi dia terus belajar, membaca lebih banyak, mencoba lebih sering, dan bertanya lebih dalam. Sementara kita sibuk membandingkan, dia sibuk memperbaiki. Sementara kita menunggu motivasi, dia sudah mulai bergerak. Kalau kamu berpikiran kayak gitu, mungkin ini adalah video yang tepat. Video ini ngomongin soal gimana kita bisa berkembang karena usaha dan mental yang kuat, bukan cuma karena bakat. Dasarnya dari ilmu psikologi dan kebiasaan manusia yang suka bandingin diri sama orang lain. Channel yang mungkin bisa naikin IQ kamu walau hanya sebesar 0,1%. Kamu pasti kenal Jerome Pauline. Jerome Pauline pernah ditanya, "Oke, kenapa IPK lu bisa 4 di jurusan matematika di Waseda kalau lu nggak pinter?" Dia jawab, "Karena gue rajin. Gue latihan kayak orang gila, beli 8 buku matematika, tiap hari kerjain 1 soal. 200 soal gue selesaiin. Belajar sampai jam 3 pagi buat bahasa Jepang. Setiap hari, tanpa henti." Dan dia tutup dengan kalimat yang menusuk. "Banyak orang bilang gue pinter, tapi mereka nggak lihat effort gue." Itulah kenyataan yang sering kita abaikan. Kita lihat hasil, tapi kita buta pada perjalanan. Kita lihat pintar, tapi kita tak pernah melihat seberapa sakit dan sepi proses itu. Carol Dweck, seorang psikolog di Stanford, menyebut ini sebagai growth mindset. Cara berpikir yang percaya bahwa kecerdasan bukanlah bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dikembangkan lewat kerja keras dan ketekunan. Kebalikannya adalah fixed mindset, sikap yang membuat kita percaya bahwa, ya, dia pintar karena dia berbakat dan aku tidak. Padahal perbedaan sebenarnya bukan pada kemampuan, tapi pada sikap terhadap kegagalan dan belajar. Contohnya Thomas Edison. Dia gagal 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Tapi dia bilang, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Orang yang gagal tapi tetap lanjut adalah orang yang pada akhirnya menang. Orang yang membandingkan tapi nggak pernah mencoba akan selalu merasa kalah, padahal belum ikut bertanding. Ini bukan soal bakat, keturunan, atau nasib. Ini soal siapa yang mau menempuh proses, bahkan ketika tidak ada yang menonton, memuji, atau peduli. Jadi mungkin gak soal pintar atau tidak pintar, tapi soal siapa yang lebih tahan menghadapi proses yang menyakitkan dan membosankan berulang-ulang. Karena kecerdasan bukan sesuatu yang kita warisi, tapi sesuatu yang kita bangun, sedikit demi sedikit, dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan pilihan setiap hari untuk tidak berhenti. Sekali lagi, ini bukan soal bakat, keturunan, atau semacamnya, melainkan seberapa rajin dan siap kalian menghadapi proses yang panjang dan melelahkan. Sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya, aku benar-benar tidak bisa atau cuma belum mau mencoba sekeras itu? Kalimat itu sederhana, tapi bagi banyak orang, itu adalah perbedaan antara stagnasi dan kemajuan. Karena faktanya, mayoritas dari kita bukan tidak mampu, tapi terlalu cepat menarik kesimpulan dari hasil instan. Kita merasa gagal setelah 1 kali mencoba. Padahal, 1 kali tidak pernah cukup untuk menilai kemampuan, apalagi membentuknya. Ada penelitian dari Angela Duckworth tentang grit atau ketangguhan mental. Ia temukan bahwa yang paling menentukan kesuksesan seseorang bukan IQ, bukan status sosial, bukan sekolah elit, tapi grit, kemampuan untuk tetap konsisten dan gigih dalam jangka panjang, bahkan saat terasa berat dan membosankan. Dan itu yang tidak terlihat di balik kesuksesan banyak orang. Orang seperti Jerome Pauline atau siapapun yang kamu anggap lebih hebat, bukan hanya bekerja saat mereka sedang termotivasi. Mereka bekerja bahkan saat tidak ada alasan untuk semangat. Mereka bekerja saat tidak ada yang menonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi. Elon Musk belajar sendiri tentang roket lewat buku-buku tebal, teknik aerospace, sebelum dia merekrut insinyur untuk SpaceX. Shukron Makmun, anak pesantren dari kampung kecil di Madura, belajar mati-matian dan akhirnya lolos S3 di Oxford. Tanpa dukungan penuh, tanpa fasilitas, tanpa bakat luar biasa. Hanya tekad yang tidak normal. Apa yang memisahkan mereka dari kita bukanlah keberuntungan, tapi kapasitas untuk bertahan dalam proses belajar yang menyakitkan dan berulang. Dan inilah yang sering luput kita sadari. Kemampuan bisa dibentuk, tapi keinginan untuk membentuknya, itu pilihan. Kalau kamu tetap membandingkan, kamu akan selalu merasa tertinggal. Tapi kalau kamu mulai mengamati dan meniru prosesnya, kamu bisa mulai mengejar. Karena di dunia nyata, rasa tidak mampu itu seringkali cuma cerminan dari kurangnya bukti yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia bisa dan aku tidak? Tapi,
Sudah sejauh apa aku bersedia membayar harga untuk jadi lebih baik? Dan kalau jawabanmu jujur, itu bisa jadi awal dari segalanya.